Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat virus dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur virus dengan baik. Sedangkan untuk materinya, yang pertama yaitu tentang pengertian virus, kedua sifat-sifat virus, dan yang ketiga adalah struktur virus. Jadi sebelum beralih ke sifat-sifat virus itu apa saja, baiknya kalian mengenal apa itu virus. Jadi pengertian virus itu berasal dari bahasa Yunani venom yang berarti racun. Jadi virus itu merupakan parasit mikroskopik yang mampu menginfeksi sel organisme biologis. Nah, secara umumnya virus itu merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau yang disebut dengan genom yang mengandung salah satu asam nukleat, bisa itu DNA ataupun RNA, yang berada dalam dua kondisi yang berbeda. Nah, apabila si virus ini berada dalam tubuh inang, maka disebut dengan intraseluler, dan apabila di luar tubuh inang, maka disebut dengan ekstraseluler. Nah, untuk sifat-sifat virus itu memiliki sifat makhluk hidup. Akan tetapi, dia juga dapat dikristalkan atau dimatikan sementara. Sedangkan, tak ada satu sel hidup yang dapat dikristalkan tanpa mengalami kerusakan. Sehingga sampai saat ini belum dipastikan apakah virus itu termasuk makhluk hidup ataukah benda tak hidup. Adapun alasan virus disebut sebagai makhluk tak hidup antara lain. Yang pertama, virus bukan berupa sel atau aseluler. Jadi suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel. Nah, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu juga, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat bergantung pada sel inangnya untuk tetap hidup. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus dapat hidup dalam sel yang hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Misalnya dapat dikembangbiakkan dalam embrio ayam yang masih hidup. Alasan yang ketiga, virus hanya tersusun atas asam nukleat, yaitu bisa DNA saja ataupun RNA saja. Yang keempat, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Untuk materi yang ketiga yaitu struktur virus. Dalam struktur virus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ukuran virus, bentuk virus, dan susunan tubuh virus. Yang pertama yaitu ukuran virus. Nah, waktu itu di sejarah penemuan virus yang dikemukakan oleh Dmitri Ivanovsky, masih ingat nggak bahwasannya virus itu dapat lolos dari saringan yang disebut dengan Chamberlain yang tidak dapat dilalui bakteri. Jadi, virus itu sangat kecil sekali dan hanya mampu diamati di bawah mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Virus terkecil ini memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesarnya sekitar 1000 nanometer. Yang kedua, bentuk virus. Tubuh virus memiliki bentuk yang sangat bermacam-macam, seperti halnya pada saat dilakukan pengamatan di bawah mikroskop elektron yang terdiri dari 4 macam bentuk virus, antara lain bentuk batang, berbentuk bola, berbentuk T, dan juga polihidris atau polihedral. Jadi di sini ada beberapa contoh dari berbagai macam bentuk virus. Yang pertama yaitu berbentuk batang.
misalnya pada tobacco mosaic virus atau virus yang menyerang tanaman tembakau. Bisa dilihat gambar di samping, ini merupakan bagian-bagian dari tobacco mosaic virus. Yang berwarna merah ini termasuk DNA yang diselubungi oleh kapsid, kemudian juga ada proteinnya. Bentuk virus yang kedua yaitu berbentuk bola, misalnya pada virus influenza dan juga HIV. Nah, gambar yang di atas ini merupakan contoh dari virus influenza, sedangkan yang di bawah ini merupakan virus HIV. Bagian-bagian dari virus influenza terdiri dari RNA atau nukleoprotein, juga terdiri dari hemaglutinin, kapsid, lipid envelope atau sampul lipid, dan juga sialidase atau neuraminidase. Sedangkan untuk virus HIV ini terdiri dari RNA juga, ada sampul protein dan juga matriks protein, membran lipid, kapsul protein, dan lain sebagainya. Untuk bentuk yang ketiga yaitu berbentuk T, misalnya pada bakteriofag. Nah, bisa dilihat gambar di samping. Terus contoh yang keempat yaitu berbentuk polihedral. Ini misalnya pada virus adenovirus. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat gambar di samping. Nah, yang terakhir yaitu susunan tubuh virus. Nah, susunan tubuh virus ini terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut, yang pertama, kepala. Di bagian kepala ini berbentuk polihedral yang berisi asam nukleat. Nah, pada bakteriofag, asam nukleatnya berupa DNA. Asam nukleat tersebut berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala ini berisi asam nukleat yang diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid atau pembungkus DNA ataupun RNA, jadi kapsid ini bertugas untuk memberi bentuk virus, mau itu berbentuk helix atau batang, bisa berbentuk bola, polihedral, dan lain sebagainya. Sedangkan leher berfungsi sebagai penghubung antara kepala dengan ekor. Sedangkan ekor berfungsi untuk melekatkan diri serta menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Pada bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempengan dasar, serta serabut ekor. Pada setiap serabut ekor yang dimiliki oleh virus ini terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Jadi, tidak semua jenis virus memiliki struktur yang sama dengan bakteriofag. Beberapa jenis virus memiliki asam nukleat berupa RNA, dan virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak memiliki ekor. Selain itu juga, beberapa virus memiliki nukleopsid yang diselubungi oleh membran yang disebut sebagai sampul virus. Jadi, tubuh virus itu tersusun atas senyawa-senyawa sebagai berikut. Yang pertama, asam nukleat berupa DNA atau RNA, protein komponen penyusun kapsid. Kemudian yang ketiga, lipid terdapat pada virus dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol, dan lemak-lemak alami lainnya. Sedangkan yang keempat, karbohidrat terdapat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa pada asam nukleat. Nah, di sini kakak punya motivasi untuk kalian. Sukses adalah janji sang pencipta. Menjadi baik adalah sebuah pilihan hidup. Memilih bukan untuk berpihak. Tersenyum dan rasa sakit adalah bonus dari suatu kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.